Iya, iya. Apa kalau bahasa guru saya tuh seperti kias HP yang sekarang kan yang populer 4G ya, teknologi 4G, hidup di alam 4G, ya sinergi, nggak ada masalah, aktif. Nah, ketika 4G misalkan hidup di alam 5G, 6G, 7G, nggak bisa nangkap apa-apa, buta. Sama kayak kita dulu punya handphone 2G, 2G, 3G, ya udah nggak bisa dipakai di teknologi 4G sekarang, zaman teknologi 4G sekarang, atau kita sebut alam 4G sekarang udah terupgrade. Nah, itu alam akhirat maksudnya udah nggak bisa ngeblank gitu. Dulu handphone BlackBerry udah nggak bisa dipakai di zaman Android sekarang, ya karena teknologinya masih 3G waktu itu maksimal ya. Di 4G sekarang udah nggak bisa dipakai. Sama seperti ini. Dulu aku masih hidup bisa ngelihat, iya karena 3G, dengan alam 3G ya bisa ngelihat dia. Begitu dia mati harus masuk alam akhirat, nggak bisa, buta dia. Lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan wahai Tuhan, kenapa engkau kumpulkan aku wahai Tuhan dalam keadaan buta, gitu. Apa jawab jawab Tuhan tuh? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Apa fotokopian? Enggak. Orang yang menyampaikan unzur makola wal tanzur kola. Sekarang iblisnya udah keren, udah pakai casing apa lemah lembut tuh, kenal Tuhan enggak gitu, nyampein ayat-ayat apa segala macam. Bukan itu. Kalau bahasa guru saya, siapa yang paling ilmiah gitu. Ilmiah itu modal untuk amalia, dan ilmiah itu pasti dipertanggungjawabkan oleh seluruh disiplin ilmu, seluruh literasi itu, baik literasi agama atau yang bukan agama, ilmu umum biasa atau sains teknologi apa. Clear. Dan kamu mengabaikannya, ya. Contoh saya ngomong begini, banyak yang mengabaikannya, ini nasibnya nanti kayak begini. Quran yang bilang, bukan saya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Anda mengabaikan, misal ya, ada yang ngomong sebagai tajalinya Tuhan itu kan, kita mengabaikan. Ya nanti dikumpulin, setelah kita mati dikumpulin, ya kita dicuekin, mana buta, mana tuli, mana apa, ngeblank, syukurin gitu ya. Nah kemudian ini surat Toha ayat 125-126 ya. Nah lanjutannya uraian dari tafsir tahlil ini. Dan apabila seseorang mengingkari syariat Allah dan menyanyikan hukumnya, berarti syariat itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa pada jiwanya. Syariat yang datang dari ulil amri, coy, bukan yang habis lu baca lu praktekin. Itu mana ruhnya tuh di Al-Bayyinah ayat 6 aja, dari baca Quran. Tanpa nur Quran aja dia diancam neraka jahanam, apalagi menghidupkan syariat tanpa nur iman, tanpa nur kitab. Itu bukan Islam itu. Walaupun casingnya Islam banget gitu. Maksudnya tuh begitu kalau secara hakikat. Ya ini karena ahli tafsirnya ya nggak ada lah nur kodimnya kan. Tapi sering saya kita baca ya.
bukan hanya sekedar membaca dan melakukannya. Oh iya, Pak pentafsir ngerti kan ya, harus lewat jalur kodim dulu. Bisa juga ngeritik orang ini dengan macam-macam lagu yang merdu, ya. Iya, pokoknya kalau kita ini kan seperti video saya yang kemarin, dari manakah kesadaran kita berasal? Aslinya kita cuman mayat hidup, tapi diberi organ-organ itu sebagai penangkap sinyal kesadaran. Tergantung yang kita tangkap itu sinyal kesadaran alam rendah apa alam tinggi. Ya kalau alam rendah itu iblis maksudnya, kalau kesadaran dari alam tinggi ya unsur-unsur Tuhan sampai Tuhan bahkan, ya seperti itu. Jadi gitu ya, nggak bisa hidup ini melakukannya namanya. Kemudian Allah memerintahkan agar Bani Israel berpegang teguh dengan Taurat, lalu selalu mempelajarinya dan mengamalkan isinya agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Terkesan mushaf begitu, yang keluar dari omongan Nabi Musa. Zaman Nabi Muhammad aja hanya bisa dicatat di tulang onta ya, atau di pelepah kurma atau apa, apalagi yang lebih tua zamannya itu zaman Nabi Musa. Walaupun sudah ada teknologi seperti Firaun misalnya, teknologinya kalau udah ada baca tulis. Kayak zaman sekarang baca tulis atau keren kan, buat WA bisa apa segala macam kan. Cuman kalau tanpa unsur dari Tuhan, yang ditulis itu ya bukan dari Tuhan semua gitu. Itu hanya teknis ya gitu. Tapi yang pasti